Saya tidak pernah membedakan posisi itu. Buat saya yang penting menarik. Punya komitmen untuk bersama, belajar untuk jadi baik bareng-bareng, maka insya Allah yang keempat ada keberkahan. Perbedaan diciptakan bukan untuk dijadikan pembeda atau pemisah antar umat manusia. Perbedaan status, profesi, bahkan perbedaan latar belakang mampu dijadikan sebagai perekat sebuah hubungan ikatan. Walau berbeda status dan profesi yang dijalani, sahabat saya ini mampu membuktikan bahwa perbedaan menjadi nilai penting dalam sebuah kehidupan. Ustadz Solmed. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bang Rom. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Tunggu manggilnya Pak Ustadz, Solmed aja atau gimana nih enaknya? Soulmate aja gak apa-apa. Solmed, Iya. Soleh Mahmud. Soleh Mahmud. Iya, oke banget deh. Kayaknya makin ceria nih hari ini. Amin. Kelihatannya gimana? Ceria? Ceria sekali, Insya Allah. mendekati ya. Insya Allah. Mendekati apa nih? pernikahan. Mendekati kematian lagi ntar. Jadi baik-baik aja ya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat Bang Rom. Oke deh. Kalau dilihat ya, Solmed ini Ustadz yang agak berbeda. Ustadz gaul, selalu dengan gadget biasanya. Emang mau ngikuti anak muda sekarang atau gimana? Ya saya pikir setiap ustadz sebetulnya harus gaul. Gaul dalam artian bisa masuk ke semua link, semua lini dan semua kalangan. Dan itu yang saya ingin coba lakukan. Dan anak muda sekarang kan seneng yang gadget-gadget nih. Dari mulai yang handphone, kemudian yang model Mas Rom pakai tuh. Ya Bang Romi pakai, saya juga mengikuti tren itu. Wih keren. Yoi. Canggih ya Ustadz, canggih. Yoi, sekaligus memberikan pendidikan bahwa sesungguhnya teknologi itu jika difungsikan untuk yang positif, insya Allah manfaat. Terus di samping itu juga kan, seorang soulmate ini dikenal dekat dengan banyak orang. Amin. Senang berteman. Apa itu juga yang sempat ada gosip dekat sama Syahrini? Iya, jadi saya memang dekat dengan Syahrini, dengan keluarganya, dengan adiknya, dengan abangnya. Buat saya, mereka semua sudah seperti saudara. Oh, berarti tidak ada sesuatu ya dengan Syahrini? Tidak ada sesuatu. Sebagaimana dengan perempuan yang satu itu? Yang mana? April. Oh, April itu memang selalu membawa sesuatu. Udah Ya. sejauh mana nih persiapannya? Insya Allah jika tak ada halangan, proses ta'aruf sudah, proses lamaran sudah, tinggal melangkah ke pernikahan. Asik, dikit lagi berarti ya? 11. Kok seorang ustadz lain mencari waktu yang kayaknya gimana gitu loh? Nggak tahu mungkin Allah mentakdirkan saya kalau jadi di hari itu saya menikah. Dapat angkanya lucu, unik, menarik, mudah diingat. Pembukaan SEA Games kesekian, ya bertepatan dengan pernikahan soulmate. Itu kan lucu kan ya. Terus kemudian pas kebetulan hari Jumat. Jumat ini buat kita semua yang muslim adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Maka tepat sekali. Bukan hanya menarik tanggalnya, mudah diingat, dan kemudian harinya juga bagus. Iya, persiapan pernikahan saya alhamdulillah sudah 90%. Jadi semuanya sudah tinggal menunggu waktunya saja seperti catering, nanti pas hari H gitu kan dan yang lainnya. Dengar-dengar tadinya sempat merencanakan tanggal berapa? 12 bulan 2 2012. Iya. Kok sekarang jadi dipercepat? Saya pikir Udah ngebet ya? Itu satu. Aku loh. Itu yang pertama. Maklum Bo, duda. Jadi gimana gitu ya. Yang kedua, ibadah itu semakin dipercepat semakin baik. Jadi saya pikir karena dasar ingin mempercepat proses ibadah, maka buat apa ditunda-tunda. Kalau nanti pun akan menikah, maka sekarang pun juga bisa dilangsungkan pernikahan. Ya udah menikah aja dulu 12 Februari nanti sebagai resepsi. Gitu. Tapi perubahannya kayak begitu cepat gitu ya. Kenapa itu? Inilah hidup. Terkadang sesuatu harus dinikmati dan kemudian tanpa terasa itu semua sebuah proses percepatan. Yang tadinya 12 tiba-tiba kemudian hasil musyawarah, udah kalau gitu dipercepat aja. Saya berputar otak. Saya lihat jadwal dem penuh kecuali di hari Jumat tanggal 11. Unik nggak? Berarti memang udah diatur kali ya? Itulah saya mengatakan ini mungkin bagian cerita takdir Allah.
Abis nikah, besok saya udah ngisi acara lagi. Malamnya udah berangkat lagi, lusa udah berangkat lagi. Sebelumnya masih ngisi ceramah saya. Tapi di hari itu, entah kenapa kosong. Kalau ustadz-ustadz lain biasanya tertutup soal masalah keluarga atau apa. Tapi kayaknya ustadz ini agak berbeda. Terbuka. Ya. Soal pernikahan, soal apa. Itu nggak mempengaruhi rencana pernikahannya? Saya pikir saya berharap ini menjadi satu contoh yang baik. Bahwa sesungguhnya ketika kita memiliki niat yang tulus untuk menikahi seorang wanita, maka tunjukkan bahwa kita memang punya niat itu. Nah, saya pikir kalau anak-anak muda banyak melihat kan, weh, ternyata proses 1 bulan itu bisa kok kalau kita punya niat yang baik untuk sampai ke pernikahan. 10 tahun jebret putus, 15 tahun jebret nggak jadi. Sayang kan, sayang di umur maksud gue. Kelamaan ya? Kelamaan, jenggot jangan habis segini nih baru kemudian mikirin nikah. Semoga publikasi ini menjadi sesuatu yang baik. Semoga banyak masyarakat yang berpikir, ya lebih baik ta'aruf dibandingkan pacaran. Karena ta'aruf itu adalah pengenalan dari jiwa masing-masing berusaha untuk mengawinkan kami dan mengawinkan keluarga kami juga. Nggak takut kehilangan penggemar nih? Karena ustadz ini juga bukan cuma sekedar ustadz, udah jadi kayak selebriti. Gitu dengan mengumumkan pernikahan, apa nggak ketakutan dengan hal-hal seperti itu? Saya pikir waktu itu ada orang mengatakan, oh nanti penggemar lu pada hilang lu kalau lu nikah. Gue bilang kalau karena itu kesian gue dong gak nikah-nikah. Enggak, justru semakin gue tantang untuk menikah lebih cepat. Gue ingin buktikan apakah karena itu atau karena sesuatu yang manfaat. Alhamdulillah Ustadz Solmed sangat banyak sekali jamaahnya dan saya sangat sadar kalau banyak dari semua kalangan, dari segala range umur, banyak sekali yang menyukai Ustadz Solmed. Alhamdulillah karena memang calon suami saya ini adalah seorang ustadz, jadi hubungan antara jamaah dengan seorang ustadz saya menganggapnya itu adalah hubungan yang wajar. Jamaah curhat ke ustadz itu sangat baik sekali. Seberapa pentingkah popularitas buat seorang soulmate sebagai seorang ustadz? Saya pikir popularitas yang dimaksud itu kan bagaimana cara kita men-treat. Ketika kita tampil menarik, orang care dan kita pun care dengan orang, maka insya Allah popularitas itu akan ikut. Nah, bagaimana mungkin sebuah popularitas itu akan didapat sementara orang tidak menikmati, orang tidak merasa nyaman dengan kita. Maka saya buat dakwah senyaman mungkin dengan siapapun, berbagai kalangan apapun. Nah, itu yang membuat kita kemudian menjadi populer. Popularitas, kayaknya melebihi popularitas seorang artis nih kayaknya. Kayaknya sekarang seorang ustadz tuh lebih dari selebriti. Dari jadwalnya, dari namanya, dari apanya lah, padatnya juga. Mungkin setiap orang punya tempat masing-masing ya. Kayak artis ada tempat dan waktunya sendiri. Pemain sinetron juga ada tempat dan waktunya sendiri. Seorang host juga ada tempat dan waktunya sendiri. Begitupun dengan seorang ustadz, dia pun juga punya tempat dan waktunya sendiri. Jadi ngomongnya ngebet karena status dudanya. Kayak banyak orang yang agak gimana dengan status seperti itu. Tapi kan ustadz gamblang aja ngomong, gue duda. Iya. Jadi saya pikir... Tapi setelah ketahuan ya. Enggak. Jadi kalau gue kagak jujur, otomatis April akan kaget. Artinya gini, apa gunanya gue ngumumin ke publik, I'm Duda, atau saya dapat gelar baru nih, D2, Duda. Nggak nyambung juga gitu kan. Nah begitu gue udah mau menikah, terus kemudian biasalah ada hembusan bahwa saya Duda, dipikir begitu orang teriak Duda, April kaget. Enggak, dia orang yang harus lebih tahu pertama kali. Untuk pengungkapan bahwa Ustadz Solmed adalah seorang Duda, bukan sengaja kami upload di hari-hari menjelang lamaran kami atau pernikahan kami, tidak. Mungkin ada sumber yang memberitakan, ada yang memberitakan gitu loh. Jadi kami sendiri, saya terutama tidak merasa kaget lagi karena sebelumnya Ustadz Solmed sudah memberitahukan statusnya tersebut. Nah ini 2 proses udah saya lalui nih, tinggal 1 pernikahan yang belum. Semoga di tanggal 11 tidak ada halangan, saya bisa bersanding dengan calon istri saya. Amin. Pasti dijadikan pelajaran buat ke depannya. Jujur nih, apa ada keraguan untuk gagal lagi? Saya selalu optimis dan saya orang yang insya Allah kalau melangkah harus yakin. Kalau saya tidak yakin, saya akan tinggalkan. Maka banyak hal yang saya tanyakan dengan April sehingga saya kemudian meyakinkan diri
untuk maju bersanding dengan April dalam pernikahan itu karena saya sudah merasa yakin lebih awal. Walaupun singkat padat waktunya, tapi kalau saya sudah yakin, bismillah, saya akan melangkah terus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pernah menghadiahi mas kawin kepada Khadijah, seorang janda yang akan dinikahinya dengan mas kawin 20 ekor unta. Dalam riwayat lain 100 ekor unta terbaik. Kalau satu ekor unta 30 juta, berarti 600 juta kali 20. Kalau 100 berarti 3 miliar. Nggak ada apa-apanya soulmate ngasih itu. Ketidaksempurnaan seorang soulmate itu apa? Ya misal dari pakaian lah. Banyak yang mengatakan, bukan banyak ya. Satu wujud yang harus saya syukur.